Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore ya, kebetulan sekarang sudah jam 14 lebih. Di sini saya akan coba setting sebuah router tenda model TX2 Pro ya, untuk dijadikan sebuah router PPPoE. Kebetulan di sekolah saya akan mengganti router yang ada di ruang guru. Nah, seperti apa untuk settingannya? Kita langsung saja ke caranya. Yang pertama, kita masuk ke IP address bawaan dari tendanya, yaitu 192.168.0.1. Kemudian kita lihat dulu. Pantas ya. Kita harus sambungkan dulu ke wifi tendanya. Nah, itu udah terhubung. Kebetulan ini juga routernya sudah dicolokkan ke RJ-nya ya, kabelannya. Kita mod ulang. Nah, ini halaman pertama dari router tendanya. Kemudian klik start now. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa ada sumber internet ya. Nah, ini adalah tampilan setup awalnya. Kita harus supaya lebih cepat ya. Nanti kita langsung colokkan dulu kabelnya ke routernya. Terus untuk settingan PPPoE ini sudah bisa langsung ya. Kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Kita lihat dulu, ini ada ISP tipenya, bisa normal, bisa kalau normal apa aja ya? PPoE, dynamic IP dan static. Terus kalau Rusia ada PPPoE, PPPT ya, L2TP. Kita pilih normal aja ya. Dan masih banyak tipe ISP lainnya ya. Nah, karena ingin PPoE saja, kita mulai dengan tipenya itu normal. Pilih PPPoE. Kemudian saya sudah menyediakan username dan passwordnya ya. Itu kantor smk@aic.net. Untuk passwordnya sama. Kemudian next, kita lihat terhubung atau tidak. Nah, sudah terhubung ya. Kemudian sekarang di bagian WP name kita kasih nama, misalkan ruang guru. Untuk password bebas ya, sesuai keinginan. Nah, untuk di sini kita bisa unchecklist. Nah, ini gunanya untuk set WP password to router login password. Berarti ini untuk login si routernya. Kita pilih, kita masukkan
bebas, confirmation sama, kita next. Nah, ini adalah password wifi-nya dan nama wifi-nya, SSID-nya, kemudian passwordnya dan juga login adminnya ya. Nah, setelah dari sini kita refresh kembali halamannya dan masuk lagi dengan menggunakan password yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah tampilan setup atau konfigurasi dari si tendanya ya, tenda TX2 Pro. Terus kita lihat di sini ada menu internet setting. Nah, ini bisa kita setting kembali ya untuk akun PPVoE-nya. Dan ada menu ISPAN-nya juga. Nah, ini kita bisa set juga. Kalau kita tidak usah ya. Kemudian ada WiFi setting. Nah, di sini karena si tenda TX2 Pro ini sudah tipenya itu WiFi 6 ya. Jadi sudah 2 band gigabit juga. Jadi support 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, jadi ini settingan untuk namanya juga kita bisa ganti ya. Kalau ingin kita bedakan yang antara 2,4 GHz dan 5 GHz bisa. Jadi ada di menu WiFi setting. Kalaupun kita ingin menyatukan dari si nama SSID-nya ini bisa juga ya. Kita lihat di sini. Oh, sudah tersambung otomatis ya. Nah, sini kan ada 2 ya. Kita lihat. Ini SSID yang 2,4 GHz. Nah, yang ini tersambung dan ada yang satu lagi ruang guru 5 GHz. Nah, berarti yang ini. Kalau kita satukan nanti akan tampil hanya satu saja dengan nama ruang guru. Tapi ini support juga untuk yang 2,4 GHz ataupun yang 5 GHz. Nah, bagi perangkat-perangkat yang sudah support, jadi bisa menyesuaikan gitu. Mau ke 2 GB, mau 2,4 GHz ataupun 5 GHz. Nah, gitu. Jadi fungsinya ini hanya satu SSID tapi dengan 2 fungsi gitu. Oke, kita save, kita satukan aja. Kemudian lihat dulu apakah masih tersambung. Tersambung ya. Terus ada client management. Nah, di sini kita bisa memanage langsung si klien yang terhubung ke router ini gitu. Kita bisa memanage bandwidth-nya ya. Misalkan kita mau membatasi bandwidth-nya itu sampai berapa gitu ya, upload-nya berapa, download-nya berapa, ini bisa di sini gitu ya. Karena kebetulan sudah di manage oleh MikroTik ya, jadi tidak apa-apa lah. Terus ada lagi menu parental control. Nah, di sini kita bisa mengkontrol juga klien ya. Kita bisa mengkontrol juga akses klien gitu ya. Nah, di sini kita bisa apakah internet yang bisa diaksesnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, kita bisa atur di sini. Gitu. Jadi si klien tersebut yang ditambahkan itu akan otomatis hanya bisa tersambung dari jam yang sudah kita tentukan ataupun hari yang kita tentukan gitu ya. Terus bisa juga kita memfilter
URL tertentu yang kita tidak bolehkan, misalkan untuk anak-anak, untuk siswa gitu ya. Jadi bisa dikontrol di sini juga. Nah, kebetulan ini hanya untuk ruang guru, jadi untuk pengaturan ini ya kita abaikan saja ya. Kita save. Oh, cancel aja ya, karena tidak diperlukan. Kemudian ada di more setting. Nah, ini menunya lumayan banyak. Ada router info. Ini info untuk si routernya ya. Basic info ini ada firmware-nya versi berapa. Kemudian one port info-nya ini jenisnya PPPoE, net internet connection-nya dengan IP sekian, LAN port-nya, kemudian WiFi-nya ya 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Kemudian ada fitur WES ya. Kalau kita aktifkan ini akan menambahkan SSID baru. Nah, yang kita bisa atur hanya beberapa jam. Misalkan ini untuk tamu saja gitu ya, yang ingin menyambungkan WiFi-nya. Terus ada fitur working mode. Nah, kalau working mode ini bisa diatur untuk HP mode juga, dan juga client plus HP mode, berarti rank extender ya. Kalau di router lain itu namanya rank extender ya. Terus ini bisa di switch langsung dari sini untuk modenya, jadi kita bisa beralih langsung modenya dari sini. Ada fitur IP6 juga. Kemudian smart power saving. Oh, ini untuk indikator lampu yang ada di routernya. Terus ada Wi-Fi setting. Nah, ini untuk di sini kita juga bisa mengatur net modenya itu mau apa, tapi kebetulan di sini cuma segini. Maaf, ada gangguan ya. Tadi sampai sini. Kita lanjutkan. Nah, untuk network modenya ini biarkan saja. Terus channelnya juga kita bisa pilih atau di autokan juga gak apa-apa ya. Kita pilih 5 saja ya, karena 5 masih sedikit channel. Terus bandwidth, supaya ini bisa terhubung dengan mudah untuk perangkat-perangkat tertentu ya, kita pilih 20 MHz. Terus yang 5 GHz nya ini biarkan di 802.11an/AX. Untuk channel karena masih jarang juga di sini, mungkin saya pilih 153 ya. Terus untuk bandwidth kita bisa milih yang 20/40/80 juga, atau mana saja bisa, tapi saya mau pilih yang 40 aja. Terus set ya. Terus di mode di advance, kalau kita mau remote kita aktifkan ini, tapi gak usah. Terus di firewall ini kalau defaultnya itu semuanya dicentang ya, tapi kita unchecklist aja, kemudian set. Udah, yang lainnya biarkan. Nah, udah ya.
Kemudian kita tes ya internetnya, udah bisa ya, udah jalan. Coba kita speed test, kita dapat berapa? Lumayan stabil ya. Lumayan stabil. Kita di download dapat 37 karena mungkin ada juga yang pakai ya. Dan upload dapat sekian 16, untuk ping 41 per 42 ya. Jadi mungkin itu sih lumayan lah, lumayan bagus. By the way, ini saya dapat dengan harga 500 ribuan ya. Di toko online juga banyak dengan harga segitu, dan lumayan bagus, dan juga jangkauannya cukup luas, tembus tembok juga. Jadi itu saja sih untuk settingan tenda router TX2 Pro nya. Kebetulan belum banyak juga ya yang memberikan tutorial untuk settingan router tenda ini, karena masih jarang juga yang menggunakan. Nah kebetulan di sini di sekolah kita juga baru menggunakan si router ini. Ini mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk tutorial cara setting tenda TX2 Pro nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya disebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.